Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Nah guys, intermezzo dulu sebentar. Sebelumnya kalau misalkan ada yang punya cerita horor yang boleh saya bawakan di channel ini, boleh ya dikirim ke Gmail di bawah. Hari ini saya mau bahas kisah horor tentang pendakian. Oke, next. Oke guys, kisah pertama berasal dari kisah pendaki di Gunung Sibayak. Jadi kan guys, Gunung Sibayak ini menjadi salah satu gunung yang sangat populer bagi para wisatawan baik lokal maupun internasional. Sebenarnya nih ya guys, di luar dari kehororannya, Gunung Sibayak ini juga indah banget pemandangannya. Gunung ini juga bisa dibilang gunung aktif karena pernah meletus pada tahun sekitar 1800-an. Udah cukup lama lah ya. Nah, kata para wisatawan yang suka mendaki dan pecinta alam, Gunung Sibayak ini cantik banget pemandangannya, kayak lain daripada yang lain gitu. Nah, banyak juga pendaki yang memilih untuk naik ke puncaknya itu pada jam 2 pagi atau jam 2 dini hari karena mau melihat sunrise dari Gunung Sibayak tersebut. Selain pemandangan sunrise-nya guys, Gunung Sibayak ini juga terletak 50 kilometer barat daya dari pusat kota Medan dan juga menghadap ke arah kota Brastagi. Jadi Gunung Sibayak ini memiliki dua sudut pemandangan kota yang sangat indah. Jadi bisa ngebayangin kan sunrise-nya yang indah dengan kabut-kabut yang begitu memanjakan mata dan juga pemandangan dua kota dari puncak gunung tersebut. Bisa kebayangkan indahnya seperti apa? Yang mau naik gunung bisa dicoba tuh ke Gunung Sibayak. Nah, sebelum aku masuk ke kisah pengalaman salah seorang pendaki di Gunung Sibayak, saya mau menceritakan sedikit sejarah kenapa Gunung Sibayak ini itu dianggap horor. Nah, menurut masyarakat Karo, masyarakat sekitar, Gunung Sibayak ini sangat angker karena di wilayah Gunung Salak ini dulunya sebagai tempat bersemayamnya kayak orang yang punya ilmu tinggi dalam tanda kutip ya guys ya, atau punya kekuatan magis di masanya ya guys ya, bukan sekarang. Nah, salah satu dari mereka kita sebut sajalah namanya si orang sakti ini memiliki julukan guru pertawar permai karena saking tingginya ilmunya. Nah, orang sakti ini katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan prestasi seorang sakti ini bukan cuma diakui oleh orang yang di wilayah Karo dan Medan saja, tapi diakui sampai wilayah Aceh yang mempercayai kekuatan itulah ya dalam tanda kutip. Singkat cerita, si orang sakti ini pernah kesal lah guys. Dia marah, kesal, pokoknya nggak tahu alasannya kenapa. Intinya dia marah dan kesal sekali. Sehingga dia berucap atau dia bersumpah dan membuang semua ilmu-ilmu kesaktiannya itu ke Gunung Sibayak tersebut. Tapi si orang sakti ini justru malah lupa untuk mengobati kedua anak kandungnya. Nah, tadinya kan kesaktiannya itu bisa mengobati segala macam penyakit. Nah, karena kemarahannya terhadap mungkin sekelompok orang atau suatu hal yang tidak diceritakan, nah dia membuang ilmu kekuatannya tadi sebelum menyembuhkan kedua anaknya yang sakit. Nah, tidak lama kemudian kedua anak gadisnya ini pun dikabarkan meninggal dunia, guys. Nah, dari sanalah masyarakat sekitar masih percaya kalau dampak ilmu yang dibuang oleh si orang sakti inilah yang menyebabkan siapa-siapa saja yang melintas di wilayah Gunung Sibayak ini akan mengalami kejadian aneh, bahkan bisa ketemu sial kalau misalkan dia melakukan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan atau hal-hal yang menurut kita kurang sopan lah. Dan kejadian anehnya menurut kesaksian warga setempat mulai dari banyaknya pendaki yang hilang sampai peristiwa pesawat jatuh di sekitar Gunung Sibayak. Nah, ngomong-ngomong soal pendakian yang hilang ini guys, ini ada seorang pendaki Jepang yang sempat
dikabarkan hilang di Gunung Sibayak ini. Tapi alhamdulillahnya setelah beberapa hari kemudian bisa ditemukan dengan keadaan yang selamat lah pokoknya ya. Ceritanya si turis Jepang ini kita sebut aja lah namanya Nakahira ya. Nah, waktu itu si Nakahira ini mendakilah Gunung Sibayak guys tanpa pemandu. Awalnya si Nakahira ini mengikuti jalur pendakian yang emang sudah dibuat ya untuk meminimalisir resiko tersesat. Tapi entah kenapa si Nakahira ini merasa sok pinter banget, dia melewati jalan yang jarang dilalui oleh warga ataupun pendaki. Nah, waktu itu si Nakahira ini berpikir ya kali aja aku bisa lebih cepat nyampe ke atas gitu, lebih cepat sampai ke lebih baik gitu. Nah, dia pergilah mencari jalan pintas versi dia ini. Awalnya dia nyantai-nyantai aja sampai akhirnya suatu ketika Nakahira ini sadar, kok jalannya makin lama makin seperti masuk ke dalam hutan belantara, seperti hutan purba, semakin gelap dan semakin rimbun. Nah, tapi si Nakahira ini tetap berpikir positif, tetap berjalan dan dia berharap bertemu orang-orang sekitar. Nah, setelah beberapa lama kemudian si Nakahira ini melihat seperti cercahan cahaya. Setelah semakin dekat, dia melihat seperti pasar. Pasar di tengah hutan belantara, bingung kan? Ada pasar di tengah hutan belantara. Tapi si Nakahira ini masih berpikiran positif, dia merasa bahwa dia menemukan salah satu perkampungan yang pelosok di dalam hutan. Nah, tapi semakin diperhatikan si Nakahira ini semakin merasa aneh. Kok warga di sini kakinya seperti terbalik? Jadi ketika guys kakinya terbalik, kalau kita kan kakinya tuh jari kaki di depan terus tumitnya di belakang gitu. Ya kan? Kalau ini dia tumitnya ke depan dan jarinya ke belakang. Serem amat kan ya? Terus badan-badan orang ini agak kerdil. Nah, orang-orang dilihat sama si Nakahira ini dipercaya oleh warga setempat adalah perkampungan makhluk halus. Nah, tapi pada saat itu si Nakahira ini yang emang notabene orang Jepang, dia nggak begitu tahu tentang perkampungan makhluk halus yang ada di Indonesia, yang nggak begitu digubrisnya karena mungkin dia udah capek, lelah, kehausan, dan lapar. Dia cuma merasa lega ya ada orang di sini gitu. Yang penting dia merasa senang akhirnya menemukan manusia juga. Nah, di sana juga guys, si Nakahira ini tetap berusaha untuk berinteraksi dengan orang-orang yang dilihat itu, tapi nggak ada satupun yang mau merespon dia. Nah, si Nakahira ini masih berpikir positif aja. Si Nakahira ini berpikir mungkin mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, namun demikian si Nakahira ini tetap jalan di pasar tersebut dan mencari di mana ada pedagang makanan. Nah, tibalah saja dia menemukan suatu pedagang makanan yang menurut dia menarik untuk didatangi. Nah, dia datang ke pedagang tersebut, menyapa dan meminta makanan, tapi si pedagang tersebut seolah-olah seperti tidak melihat siapa-siapa dan tidak mendengar apa-apa. Nah, karena si Nakahira ini sudah sangat kelelahan dan kehausan, dia melihat ada beberapa botol minum dan makanan yang berjajar di tempat pedagang tersebut. Dia berusaha menggapai botol minum tersebut. Nah, semakin digapai botol minum ini tidak bisa digenggam. Berusaha digapai dan dia tidak bisa menggenggamnya dan dia kembali memanggil orang-orang sekitar pasar, berteriak meminta tolong dan meminta bantuan. Nah, sama juga tidak ada satupun yang merespon si Nakahira tersebut. Nah, karena si Nakahira ini sudah merasa lelah, interaksinya tidak ada yang merespon, dia mau menggapai minuman dan makanan pun tidak bisa. Dia pergilah mencari tempat duduk dan dia duduk sebentar dan entah kenapa tiba-tiba dia langsung tertidur. Dan ketika si Nakahira ini membuka mata guys, tim penyelamat sudah menggotong-gotong badan dia yang menurut kesaksian tim penyelamat, Nakahira ini sudah mengalami dehidrasi yang sangat parah. Dia pun digotong dan dibawa turun ke bawah. Seketika setelah Nakahira ini mulai pulih guys, langsunglah dia menceritakan kejadian di atas tadi. Dia bilang saya ketemu pasar, begini begini begini. Nah, semualah diceritakan sama dia. Tim penyelamat dengar, warga sekitar dengar apa yang dialami oleh Nakahira itu di pasar. Sampai ada salah satu warga yang bilang si Nakahira ini beruntung banget. Beruntungnya apa guys? Beruntungnya itu ada dua. Pertama, beruntung dia masih selamat. Dan yang kedua, dia beruntung banget nggak bisa mengkonsumsi makanan tersebut di atas. Karena jika dia berhasil mengkonsumsi makanan di atas, kecil kemungkinan untuk si Nakahira ini bisa ditemukan atau bisa pulang kembali. Nah, kecil juga kemungkinan dia bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Karena menurut warga sekitar, bagi siapapun yang bisa mengkonsumsi makanan tersebut, maka orang tersebut akan menjadi warga sekitar alias warga jadi-jadian. Ih, serem banget ya.
Makanya yang pada naik gunung hati-hati ya semuanya ya. Nah, itu tadi salah satu kisah pendakian dari Gunung Sibaya, guys. Nah, kalau misalkan yang nonton ini ada dari warga sekitar, mungkin ada kurang-kurang penyampaian atau salah-salah penyampaian, harap dimaklumi dan bisa diklarifikasi di bawah. Nah, bagi teman-teman semua yang memiliki kisah horor yang boleh saya bawakan di channel ini, boleh ya kirim ke Gmail. Ceritakan saja 888@gmail.com. Nah, sekian dulu video hari ini, guys. Jangan lupa ya di-like dan di-subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video lagi. Sampai di sini guys. Wassalamualaikum, bye-bye.